Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Mohon izin pada ketua dan juga tokoh masyarakat untuk mengisi kultum di zuhur penuh berkah hari ini. Sedikit saja ingin dulu sampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita memulai sebuah amal kebaikan dan itu menjadi amal ibadah yang terus menerus dan akan kita panen nanti pahalanya di akhirat. Tentu dalam suatu wilayah, satu kampung, jika seandainya warganya, penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kita. Keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit menjadi berkah, yang keluar dari perut bumi menjadi berkah. Bukan sebaliknya. Yang turun dari langit awalnya dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, setelah paceklik yang berkepanjangan, hujan terus menerus tidak berhenti, jadi musibah, jadi bencana, jadi banjir, tanah longsor yang dikeruk dari perut bumi, hasil tambang, hasil bumi, bukan kemudian menjadi berkah bagi penduduknya, tetapi justru menjadi bencana dan malah musibah. Nah, itu Allah ingatkan kita dalam ayat yang belum yakin pian hafal semua ya. Jika seandainya penduduk sebuah negeri ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, berkah yang banyak. Nah, dalam memulai sebuah amal kebaikan seperti membangun rumah ibadah, tadi Ustaz Zulfakar sudah menyampaikan dalam surah At-Taubah itu, orang yang memakmurkan masjid, masjid yang dibina, dibangun atas dasar takwa, itu lebih baik daripada masjid yang dibangun atas dasar ya, apa? Diror, masjid diror ya, atas dasar bukan karena takwa ya, tetapi karena maksud dan tujuan yang lain. Contoh ini kasus perluasan Masjid Al-Muttaqin ini, tempat orang-orang yang bertakwa di sini menjadi sarana untuk ladang ibadah. Bukan hanya makmur dari aspek peribadatan. 3 kriteria masjid itu kan, masjid percontohan nasional. Itu yang pertama adalah aspek muamal, aspek ibadah, ubudiyah. Kemudian yang kedua, aspek manajerialnya, pengelolaannya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek bagaimana memakmurkan masjidnya. Jadi membangun masjid bukan hanya untuk ruku dan sujud saja, tetapi untuk sarana sosial kemasyarakatan ya, termasuk pusat ekonomi. Bahkan kalau zaman Nabi itu melantik para gubernur di masjid, berlatih berkuda di pelataran masjid. Jakanya luas halamannya, kawagasan bobohan taekwondo anak latihan bisa juga.
Asal nutup aurat ya maksudnya. Nah, latihan apa sih tuh? Bobohan bela diri silakan, silat kah apa? Boleh aja, ya kan? Tapi sampai waktu sholat istirahat. Di samping juga jadwal-jadwal rutin penambah ilmu pengetahuan. Ya, berbagai macam mau'izah hasanah yang disampaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada seluruh jamaah, dan ya, mungkin pada saatnya juga masjid itu sudah punya kurikulum pembelajaran. Karena jamaah masjid itu kan rata-rata mungkin di atas 70% adalah jamaah rutin. Jamaah rutin. Ya, yang sholat di sini kan memang di sini. Kecuali yang pas perjalanan ke sini misalnya makanan kan di muka ya. Pas azan sembahyang sini. Nah, itu paling 30%. Tapi yang jamaah tetap, nah ini kan bisa dibikin kurikulum. Akidah, ibadah, muamalah. Jadi setahun jadi jamaah al-muttaqin itu setara dengan diploma 1 pendidikan agama Islam misalnya. Ya kalau salah, ya ada kurikulumnya, Bang. Apalagi kita punya ayahanda nih kan. Ada kurikulumnya yang bisa dimanfaatkan. Sini rutin lah, seminggu berapa kali? 5 kali. No, 5 kali. Mun 4 terus, hadir terus. Ya. Ustadznya beda-beda atau ustadznya rutin menyelesaikan satu kitab misalnya, itu luar biasa. Jamaah pasti punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sehingga masjid-masjid kita menjadi sarana bagi pendidikan bagi seluruh jamaah. Nah, 7 menit lah sudah. Tuntungnya sudah lah. Tadi yang kedua, ini yang perlu ingin sampaikan, intinya adalah hadis Nabi SAW yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW, man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa ya, dalam ajaran Islam itu memulai sebuah amal kebaikan, menghuluakan, mempelopori sebuah amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan falahu ajruhu, mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Luar biasa tuh Abu Bakar tuh kan, yang menghuluakan ya, sumur Utsman, wah, sampai wah ini sekda terancam sumur Utsman jadi. Nah, jadi siapa yang memulai dan diikuti oleh orang lain, maka itu terus berkembang. Ya kan? Terus berkembang, pahalanya terus mengalir sampai orangnya meninggal dunia, pahala terus mengalir. Siapa yang memulai amal kebaikan, mempelopori sebuah amal kebaikan, menghuluakan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan itu. Tapi sebaliknya, nah ini sakit banan yang sebaliknya nih. Sakit banan. Siapa yang menghuluakan kemaksiatan, mansana sunnatan sayyiat. Nah, dosa perbuatan kemaksiatan. Supaya rame kampung kita ini jadi sunyi ya. Kayak pak kalau kita ulah sini saung ayam supaya rame. Rame datangan orang. Dari Handil Bakti datangan, dari Kurau datangan ke sini rame. Nah, ingatakan nama mengeluarkan siapa? Barang siapa yang memulai sebuah amal kemaksiatan, keburukan, kejahatan dan diikuti oleh orang lain, sakit benar tuh. Maka dia akan mendapatkan dosa atas perbuatan maksiat dirinya dan maksiat orang yang mengikuti setelahnya. Mun kada sing ampihan, mompate ada aja terus. Bisa tekor tuh, bisa jadi muflis, bisa jadi orang yang bangkrut di akhirat. Nah, jadi bersyukur kita nih ada sarana berbuat amal kebaikan seperti Masjid Al-Muttaqin dan juga masjid-masjid langgar-langgar serta tempat-tempat ibadah lainnya. Ya, amal kebaikan ya, ibadah seperti ini dan juga amal kebaikan sosial yang tentunya kehadiran Masjid Al-Muttaqin bukan hanya untuk kita beribadah, ruku, sujud, taraweh tadi, tetapi juga menggali dana masyarakat, berbuat kebaikan untuk pendidikan, untuk mengkader, apalagi sampai investasi di
sektor-sektor lain misalnya untuk hafiz Quran. Subhanallah, 400 lebih rumah tahfiz di Banjarmasin ini. Luar biasa. Lumbung penghasil Quran yang luar biasa. Itu investasi yang luar biasa untuk masa depan kita. Jadi jamaah rahimakumullah. Nah, kita ada ruginya. Ini baru satu tiang panjang tadi. 10 juta tuh satu tiang panjang. Masih ada ratusan lagi yang lebih panjang. Jadi ya kesempatan kita beramal ibadah di sini bukan hanya sekitar Surgi Mufti dan sekitarnya, Banjarmasin Utara, sebanjaran, sekal-selat, mudah-mudahan ya. Jadi jemaah kita bisa melalui media sosial ya, kirim di grup WA ataupun juga di Instagram, di Facebook ya, yang mau nyumbang itu jadi amal kebaikan juga. Hari ini kita belum bisa menyumbang, kita menyumbang tenaga ya, picik sana sini ya, kalau kirim di grup ya, pada saatnya bisa menyumbang, sumbang sehingga lakas tuntung masjid kita. Jadi ulun kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Minta maaf kelewat 7 menit ya, sudah berapa menit? 10 menit lah ya. Entah halal kita rida ulun kelewatan. Ulun kira demikian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan mohon bimbingannya juga, mohon doa pian juga. Sekalian hari jadi kota, mudah-mudahan kota kita tambah iman, barasih, wan nyaman, ba untung batuah, bermartabat insyaallah. Ulun kira demikian, kota ini sudah menemukan jati dirinya sebagai kota nang ba iman, karena memang itulah hakikat yang harus ada dalam sebuah kota, sebuah karya. Pak Dr. Karyono juga dulu memperkuat visi Banjarmasin ba iman itu sudah benar. Presiden Banjarmasin Bungas itu kan masih fisik masih fisik dan cenderung ke babinian. Nah, belum ke laki-lakian, tapi kalau Banjarmasin ba iman itu laki-laki dan perempuan insyaallah baik-baik. Sudah bujur ya Sidin. Belum, terima kasih banyak tuh Sidin. Sehingga mantap ba iman 2-nya pulang. Nah, lanjut ke ba iman 2 semalam itu insyaallah, mudah-mudahan berkah. Belum demikian, terima kasih. Bisa maaf kalau ada salah dan khilaf. Ulun demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.